Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan hari ini saya kedatangan Samsung A15 LTE. Pertama-tama saya mau kasih tahu dulu kalau A15 LTE ini ada dua varian, yaitu RAM 8GB penyimpanan 128 yang harganya di 2.899.000 dan RAM 8 dengan penyimpanan 256GB yang dibanderol dengan harga 3.299.000. HP ini juga punya tiga varian warna, yaitu blue black, yellow, dan warna blue. Nah, langsung aja kita mulai pembahasan tentang handphone ini dari desainnya. Nah, pertama-tama seperti biasa kalau kita lihat bagian belakangnya, desain kayak gini tuh langsung udah tahu ya, ini Samsung banget. Udah standar banget untuk Samsung seri A kayak gini tuh. Kameranya yang sedikit nonjol dan disusun ke bawah. Nggak banyak macam-macamnya. Desain belakangnya ini dibuat mirip sama versi A lain, bahkan seri S pun kebagian desain kayak gini. Mungkin biar seragam kali ya. Ya walaupun begitu saya rasa ya mewahnya tuh tetap berasa. Yang sedikit beda dari desain HP ini tuh ada di bagian tombol power dan volumenya ini. Bisa teman-teman lihat sendiri kalau bagian tombolnya ini dibuat sedikit lebih menonjol dibandingkan bagian lain. Awalnya saya gak kebiasa sih, setiap mau pencet tombol power kayak ada yang ngehalangin gitu. Dan saya pikir inilah tombol powernya, tapi ternyata pas dipencet bukan. Jadi mesti naik dikit. Tapi setelah kebiasa nggak ada masalah. Untuk desainnya ini saya nggak bisa komplain ya, karena saya suka. Ini bagus, simple, tapi mungkin nggak ada yang baru. Jadi kita nggak bisa obrolin yang lebih banyak lagi di sini. Nggak ada perubahan yang terasa banget, tapi tetap bagus. Kita lanjut ke bagian layarnya. Di sini Samsung A15 LTE ini punya layar berukuran 6,5 inci dengan panel Super AMOLED dan resolusi Full HD+. Untuk kualitas panel layar tentu saja tidak ada keluhan sama sekali, apalagi refresh rate-nya juga udah 90Hz, jadi warnanya manjain mata, smooth juga untuk dilihat, kalian pakai nonton juga nyaman lah. Yang mungkin sedikit kurang untuk nikmatin konten mungkin cuman speakernya yang belum stereo, tapi walaupun begitu kualitas speaker tetap bagus dan suaranya juga cukup keras. Layarnya ini punya notch untuk tempat kamera selfie dan untuk pemakaian 1 dan 2 tangan, HP ini enak-enak aja. Menurut saya HP ini cukup tebel dan cukup berat, tapi setelah kebiasa enak-enak aja. Saya butuh beberapa hari sih untuk membiasakan karena di sini bezelnya masih nggak terlalu tipis. Tapi ya sekali lagi untuk kualitas panelnya masih nyaman untuk dipakai. Lanjut ke spesifikasi, A15 LTE ini pakai chipset MediaTek Helio G99 octa-core 2,2 GHz dengan GPU Mali G57 MC2. RAM-nya 8GB dengan dua varian ROM seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu 128 dan 256GB. Untuk unit yang saya punya ini penyimpanannya yang 256GB dan ini juga masih bisa ditingkatin dengan microSD sampai dengan 1TB. SIM tray-nya ini hybrid ya, jadi kalian mesti pilih tuh 2 SIM atau 1 SIM plus microSD. Jadi untuk teman-teman yang mungkin suka punya penyimpanan yang banyak, pakai microSD dengan mengorbankan satu SIM card. Untuk performa sehari-hari, saya nggak bisa bilang jelek sih, karena semua yang saya perluin untuk sehari-hari semuanya berjalan dengan aman dan lancar. Dan gamingnya tuh juga bisa enak. Main Mobile Legends pengaturan bisa grafis ultra dengan frame rate super, pengalaman mainnya juga masih oke banget. Untuk PUBG Mobile sendiri juga pengaturan smooth ultra, gamenya bisa berjalan dengan sangat baik tanpa gangguan. Tapi karena nggak ada gyroscope hardware, jadi kalau kalian main PUBG M dengan fitur gyro, di sini nggak ada nih. Genshin Impact pun masih bisa berjalan dengan sangat oke. Ya namanya juga Helio G99 ya. Di sini memang harusnya bisa gaming nyaman dan selalu jadi solusi sih. HP ini sendiri setelah saya pakai beberapa hari, saya tuh lebih suka untuk scroll sosmed dan nonton YouTube sih. HP ini enak gitu aja dipakai sehari-hari, sama sekali nggak ada kendala untuk daily use. Softwarenya mateng dan juga panel layar yang cukup nyaman dipandang. Cuman sekali lagi mungkin harus pembiasaan di bagian bezel yang masih cukup tebel. Samsung A15 LTE ini juga udah pakai One UI 6 dan Android 14. Dan yang saya suka dari Samsung sekali lagi adalah softwarenya ini, dimana bahkan HP 2 jutaan dari mereka pun dapat treatment yang sama dengan HP mahal. Apalagi dapat update OS sampai 4 kali dan security patch sampai 5 tahun. Ini komitmen yang sangat panjang sih. Samsung Knox Vault juga ada di sini, jadi bisa ngunciin aplikasi atau foto-foto penting atau pribadi kalian nih. Jadi menambah keamanan kalian dalam menggunakan handphone ini. Berikutnya lanjut kita ke kameranya. Samsung A15 LTE ini punya 3 kamera belakang yang masing-masing resolusinya itu 50 megapiksel untuk kamera utama, 5 megapiksel untuk kamera ultrawide, dan 2 megapiksel kamera makro. Hasil fotonya punya detail dan warna yang lumayan bagus. Di sini warnanya memang terlihat natural gitu ya. Arahnya memang ke arah natural. Hasil fotonya bagus untuk kelas harga 2 jutaan. Saya rasa ini malah punya detail yang lebih daripada yang saya harapkan. Dan adanya ultrawide di sini juga lumayan lah. Ada beberapa saat ultrawide-nya kelihatan lebih gelap daripada kamera utama, tapi ada beberapa saat juga walaupun detailnya berkurang, hasilnya tetap bagus. Tapi bagian kamera ini menurut saya justru upgrade dari seri sebelumnya sih. Jarang-jarang hasil fotonya tuh jelek. Untuk videonya bisa di Full HD 30fps. Untuk perekaman video ini nggak ada stabilisasi, jadi memang masih belum bisa stabil. Untuk kamera depannya punya resolusi 13 megapiksel dan untuk kamera selfie-nya di sini juga bagus ya. Hasil yang didapat juga oke.
Intinya adalah foto-foto di HP ini hasilnya bagus, bikin seneng untuk HP-HP di harga 2 jutaan, tapi untuk video entah kenapa kita cuma mentok di 1080p 30 fps saja. Dan karena nggak adanya ACE dan OIS, jadinya untuk rekam video masih belum bisa terlalu maksimal. Nah, kita lanjut ke bagian baterainya nih. Samsung A15 ini punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh yang selama pemakaian saya punya ketahanan yang oke loh. Bisa bertahan seharian untuk pemakaian alat saya yang berat-berat amat, dan untuk main TikTok selama 10 menit berkurangnya cuma 1%, dan nonton YouTube selama 10 menit berkurang 1% juga. Dan sekali lagi ya, untuk pemakaian standar saya, HP ini hemat banget, selalu bisa bertahan seharian. Kadang-kadang kalau lagi banyak kerjaan mungkin bisa sampai malam aja, tapi ini nggak dipakai gaming sama sekali. Selain baterai yang cukup awet, Samsung A15 ini juga udah punya fitur fast charging 25 watt, jadi pas ngecas bisa terbantu banget. Dan menurut Samsung, setiap pembelian A15 LTE ini masih akan dapat charger. Yap, masih akan dapat charger di paket pembeliannya. Dan untuk charging 25 watt, HP ini charging 1-100% makan waktu sekitar 1,5 jam aja. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan saya tentang handphone ini. Menurut saya, A15 LTE ini tuh ya oke. Tidak ada yang terlalu spesial di sini, tapi tidak ada juga jeleknya. Saya nggak bisa nemuin keluhan, karena setelah saya pakai, HP ini nyaman aja dipakai. Mau dipakai sehari-hari, mau dipakai gaming ringan, cukup berat juga masih oke. Apalagi sisi softwarenya yang memang sangat menonjol banget di sini. HP ini tuh enak banget dipakai, nggak ada masalah, nggak pernah nemuin masalah, dan seharusnya begini seterusnya. Dan di sini komitmen yang dikasih Samsung seperti misalnya update OS sampai 4 kali dan security patch sampai 5 tahun, itu gila juga sih. Dan sekali lagi seperti di HP-HP Samsung yang lain, kalau misalnya teman-teman memang kalau beli HP tuh cuman satu untuk lama gitu, A15 LTE ini bisa banget jadi pilihan. Nah, terakhir saya mau ngasih info tentang harganya lagi nih teman-teman, seperti di awal video. Varian RAM 8GB dan penyimpanan 128GB dijual seharga Rp2.899.000, dan varian RAM 8GB dengan penyimpanan 256GB dibanderol Rp3.299.000. Ada juga promo untuk Samsung A15 LTE ini, yaitu gratis travel adapter 25W dan Samsung Care Plus untuk proteksi layar retak selama 6 bulan. Kalau kalian pengen beli HP ini juga saya udah sertakan link di deskripsi di video ya. Jadi langsung aja klik link deskripsinya. Dan mungkin sekian aja pembahasan kita untuk Samsung A15 LTE ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah ya. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman, karena itu bakal ngebantu saya banget. Kalau gitu saya Felix undur diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.